Hai, Shalom. Selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Dina dari GKI Raya Hankam di Kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga. Mari adik-adik dengan bangkit berdiri bersama kita naikkan pujian Aku Anak Sekolah Minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca Alkitab. Aku cinta Yesus. D, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Ayo adik-adik, berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekeliling kamu pada pagi hari ini. Ku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca Alkitab. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Ku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca Alkitab. Aku cinta Yesus. D, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Mari adik-adik, sebelum kita melanjutkan kebaktian sekolah minggu kita mau berdoa kepada Tuhan agar kita selalu diberi sukacita di dalam kebaktian ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih sepanjang malam Tuhan berikan istirahat yang cukup bagi kami. Pagi ini Tuhan bangunkan kami, kemudian kami boleh berbenah dan saat ini kami duduk manis di depan HP, laptop, komputer ataupun televisi untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Tuhan berkati setiap pujian yang kami naikkan supaya Tuhan senang mendengarnya. Dan Tuhan juga mau menyampaikan firman agar menjadi penuntun di dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah supaya jaringan internetnya boleh terkoneksi dengan baik sehingga kebaktian boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tempat adik-adik ada sungai enggak? Ya, kalau di tempat Kak Lina, dekat rumah Kak Lina nih ya, di seberang rumah Kak Lina
ada sungai yang namanya Sungai Cisadane yang panjang. Nah, adik-adik, kasih Tuhan kepada kita juga seperti sungai yang panjang dan selalu berair. Mari adik-adik kita naikkan pujian kasih-Nya seperti sungai yang terus mengalir, baik hujan maupun musim panas. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya ya adik-adik, kasih Allah itu terus mengalir juga di dalam hidup kita selalu sepanjang masa. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mempersiapkannya, kita naikkan pujian Tuhan dengar doaku. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Halo, shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Wah, Kak Dina senang sekali hari ini bisa bertemu dengan adik-adik lagi dimanapun kalian berada ya. Wah, walaupun masih online nih kita nih saat ini, tapi harus sukacita, gembira. Kita sekolah minggu bersama, belajar mendengarkan cerita atau firman Tuhan bersama-sama dengan Kak Dina di sini juga. Kak Dina mau cerita loh hari ini, tapi sebelum cerita, kita apa dulu? Iya, kita berdoa dulu. Semuanya siap sudah berdoa? Oke, kita nyanyikan lagu Satu Lipat Tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata,
Tiga, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di hari ini kami bisa berkumpul bersama masih secara online di kebaktian online YouTube Bina Warga. Tuhan Yesus berkati kami semua yang hadir saat ini dalam kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami anak-anak Tuhan untuk dapat mengikuti dengan tertib, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dina. Berkati Kak Dina yang akan bercerita, Tuhan tolong Kak Dina, supaya Kak Dina bisa menyampaikan cerita dari firman Tuhan dengan baik kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, hari ini Kak Dina bawa sesuatu loh. Adik siapa yang bisa tebak? Tebak ya. Benda ini biasanya ada di atas air. Dan benda ini bisa membawa orang atau barang. Dan bisa berenang sampai ke tengah lautan loh. Ayo, siapa yang tahu benda apakah itu? Ada tahu? Iya, betul. Nah, di tangan Kak Dina sudah ada perahu kertas nih. Lihat perahu kertas Kak Dina. Nah, Kak Dina buat perahu kertas. Ada apa ya ceritanya hari ini kok ada perahu kertas? Nah, kalau perahu itu biasanya ada di mana, Dede? Iya, betul. Ada di atas air. Nah, itu kan kalau di atas air biasanya perahunya ada yang terbuat dari kayu, ya kan? Atau dari besi, atau papan. Nah, ini kalau dari kertas gimana ya? Bisa nggak ya dia mengambang atau mengapung di atas air? Wah, kita lihat nih. Nanti Kak Dina tunjukin bagaimana perahu kertas ini bisa eh, berenang atau terapung di atas air. Oh ya, tapi Kak Dina tanya dulu, siapa di sini yang sudah pernah naik perahu? Wah, ada yang sudah, ada yang belum ya. Gimana sih rasanya naik perahu? Takut atau senang? Pasti senang dong. Bisa lihat air, wah luas sekali ternyata ciptaan Tuhan ya kan? Kalau ada di lautan, kalau ada di sungai, wah pasti sungainya juga besar sekali. Semua adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kalau Kak Dina menaruh perahu kertas ini di atas air? Bisa nggak ya kira-kira ya ada di Kia? Coba kita lihat dulu. Wah, itu dia. Perahu kertasnya sudah di atas air, adik-adik. Waduh, wah, 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 wah. Airnya bergerak. Aduh, 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 aduh. Aku dibawa kemana nih? Aduh, 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 aduh. Wah, aduh, aduh, aduh. Tenggelam nggak ya aku ya? Aduh, aduh, waduh. Kertasnya sudah mulai bocor nih. Wah, 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 wah. Aku bisa tenggelam nanti nih. Aduh, aduh, aduh. Aku takut nih. Oh, jangan tenggelam. Aduh, 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 airnya deras sekali nih. Aduh, aduh, tolong, jangan sampai tenggelam ya, tolong. Itu tadi perahu kertasnya, adik ya, bisa di atas air, tapi kalau perahu kertas lama-lama bisa tenggelam, ya kan? Karena dia terbuat dari kertas, tidak terbuat dari kayu atau papan atau besi yang kuat bisa menahan perahunya tetap di atas air. Kalau kertas bisa kena air, wah bisa rusak, tenggelam deh. Nah, ada cerita juga nih yang tadi kan Kak Dina bilang perahu ini bisa mengangkat atau membawa barang atau orang ya kan? Cerita Kak Dina hari ini nih, Kak Dina tunjukin ya. Bentar, itu
kaitan dengan perahu adik-adik. Wah, bagaimana perahunya ya? Kita lihat apa isi perahu itu ya. Bible story time kita atau cerita Alkitab kita itu tentang Musa diselamatkan. Ya, Musa diselamatkan. Bahannya itu diambil dari mana ya? Dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 22. Apa judulnya, Dedik? Siapa yang bisa baca atau ikutin Kak Dina? Musa diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Musa. Nah, kalau tadi perahu kertas tadi bisa selamat nggak di atas air? Nggak bisa selamat ya. Ya, karena dia pasti tenggelam, hancur kertasnya. Nah, kalau Musa bisa selamat. Siapa yang menyelamatkan Musa? Kita dengar cerita berikutnya. Nah, wah, ini dia tadi perahu kertasnya di atas air ya kan? Bisa tenggelam ya kan lama-lama. Tapi tidak semua perahu tenggelam. Kalau terbuat dari kayu atau papan atau besi, bisa tetap berada di atas air seperti perahu ini yang kecil ini nih yang terbuat dari bambu atau papan nih. Wah, ada seorang kakak mendorong perahu itu ke tengah-tengah. Kenapa ya? Apa isi eh, apa perahu kecil itu ya? Sepertinya bentuk peti ya, Adik ya, yang terbuat dari bambu. Ya, betul itu adalah peti. Apa yang didorong kakak itu ke tengah-tengah sungai? Apa sih isinya sih peti itu? Coba kita lihat. Wah, suara siapa itu, Dedek? Iya, bayi. Ada seorang bayi ternyata dalam peti itu. Ya, waduh, kakaknya kenapa dorong peti bayi yang berisi bayi itu ke tengah sungai? Kan bahaya nih ya. Nanti kalau petinya jatuh, gimana? Terus ada ikan besar yang menangkap, bagaimana ya? Kasihan deh bayi itu. Nanti bisa selamat nggak ya? Tapi kakak adik itu ternyata sayang loh. Dia tetap menjaga adik bayi itu dari kejauhan. Dia lihat, dia takut nanti dedenya itu bisa jatuh atau dimakan ikan. Wah, ngeri deh. Makanya dijaga sama kakak ini dari jauh. Dan benar adik-adik, nyata bayi itu selamat nggak? Iya, selamat. Ternyata ada seorang putri cantik yang menemukan bayi itu. Ya, Putri Firaun. Namanya Putri Firaun dari kerajaan Mesir. Ya, dia seorang putri dari kerajaan Mesir sedang berada dekat sungai itu melihat ada perahu atau peti kayu itu berjalan di atas air. Dia melihat apa isi itu ternyata. Wah, seorang bayi. Wah, dia nggak tega, adik ya. Dia kasihan dengan bayi itu. Terus dia berpikir, wah, ini sepertinya bukan dari bangsaku. Ini sepertinya bayi dari bangsa Ibrani. Wah, kasihan juga. Pasti orang tuanya ketakutan. Karena Raja Mesir ingin membunuh semua bayi-bayi lelaki yang dari bangsa Ibrani. Kasihan ibu ini, bayinya ini pasti dibuang. Ah, aku rawat saja. Tapi bagaimana aku merawat bayi ini? Aku tidak mengerti. Dan adik-adik, tahu nggak? Tadi kakak yang mendorong bayi itu masih ada di sekitar situ. Wah, dia melihat ada seorang putri yang mengambil adiknya. Dia dekati, putri, 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 putri. Aku bisa bantu putri. Ada seorang ibu yang bisa mengasuh bayi ini. Uh, Putri mau nggak aku bantu carikan seorang ibu yang bisa mengasuh bayi ini? Nanti dikasih susu supaya bisa tumbuh besar. Wah, putrinya langsung setuju. Wah, iya, iya, iya. Boleh deh, boleh. Coba tolong panggilkan ibu tadi ya.
ibu yang kamu tahu untuk bisa mengasuh bayi ini. Nanti aku kasih bayi ini sampai besar, umur 3 bulan, kamu rawat ya sampai umur 3 bulan ya. Nanti kalau sudah kasih ke saya lagi, saya ingin merawatnya lagi. Oh iya baik Putri, iya baik. Nah, ternyata bayi itu dirawat sama ibunya kembali, adik. Ya, ternyata bayi itu selamat. Tadinya ada rencana jahat. Raja Mesir ingin membunuh semua bayi anak laki-laki. Ya, bayi laki-laki mau dibunuh, adik ya. Tapi tidak jadi. Nah, tidak sampai terjadi pada bayi itu. Bayi itu diselamatkan oleh seorang putri dan dirawat sama ibunya lagi, dikembalikan sama ibunya lagi sampai umur 3 bulan dilepas bayi itu diberikan lagi kepada putrinya hingga bertumbuh dewasa. Nah, putri itu menamakan bayi kecil tadi Musa, Didik ya. Artinya diambil dari air. Nah, ini dia Musanya sudah bertambah besar. Dia menjadi anak putri Firaun. Dia tinggal di kerajaan dan dia menjadi salah satu anak anak orang kaya di kerajaan Mesir, Didik ya. Dia tidak tinggal lagi bersama ibunya yang orang Ibrani, tapi bersama ibu angkatnya yaitu putri Firaun. Nah, suatu ketika Musa ini ingin jalan-jalan. Waktu dia jalan-jalan, ya dia ingin melihat uh, situasi di kerajaannya, bagaimana pekerja-pekerja yang bekerja di kerajaannya, apa yang dilakukan oleh mereka. Tiba-tiba dia melihat, wah, bangsanya, adik-adik ya, bangsa Israel atau bangsa Ibrani itu sedang disuruh-suruh dengan keras sekali. Musa ini tidak tega melihat bangsanya itu dipekerjakan berat sekali. Lihat tuh, bawa-bawa batu besar. Wah, dia merasa sedih sekali. Sampai dipukulin adik-adik ya. Wah, pekerja-pekerja bangsa Israel atau bangsa Ibrani itu dipukuli sama ini nih orang Mesir. Wah, Musa jadi marah. Dia ingin membunuh siapa nih? Orang Mesir ini karena sudah memukuli bangsanya. Wah, akhirnya dia bunuh adik ya, karena Musa tidak tega. Dia bunuh diam-diam bangsa orang Mesir ini dia bunuh karena dia tidak tega dengan bangsanya yang dipukuli terus dikerjakan dengan berat. Terus esok harinya dia melihat lagi bangsanya itu berkelahi. Wah, sampai ada yang berdarah, dipukulin, terus dia berhenti. Hei, 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 stop, 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 stop. Kenapa kalian berkelahi? Kalian kan bersaudara. Wah, wah, stop, stop, jangan sampai adik mati. Wah, terus dia bilang, siapa kalian? Siapa kamu katanya? Oh, kamu ingin membunuh kami lagi seperti yang kamu lakukan dengan orang Mesir itu kemarin. Aduh, Musa kaget, ternyata ada yang melihat dia membunuh orang Mesir, adik dia. Waduh, gawat ini. Kalau sampai raja tahu, bisa marah. Wah, benar adik ya. Ketika orang itu marah, mau akan beritahukan Musa ke Raja Mesir. Musa ketakutan. Awas kau, nanti akan kuberitahukan kepada raja. Waduh, gawat. Raja marah, adik ya. Raja marah dan menyuruh menangkap Musa segera. Tangkap Musa. Jangan sampai dia hilang. Musa lari, adik. Dia bersembunyi. Akhirnya dia bersembunyi di sebuah tempat yang terasing. Dia di situ tidak kenal daerahnya. Daerah itu bernama Kota Midian. Dan di situ dia melihat banyak sekali kambing-kambing domba. Akhirnya dia bekerja di situ, ingin memelihara kambing domba juga. Nah, suatu ketika dia melihat kambing-kambing domba, beberapa wanita-wanita, mereka itu mau membawa kambing dombanya minum, tapi dihalau, dilarang-larang sama gembala-gembala yang lain. Hai, kalian jangan di sini, ini daerah kami. Kalian pergi sana, kalian tidak boleh minum di sini katanya. Wah, Musa yang melihat, karena Musa itu seorang penolong adik dia, dia tidak rela, dia kasihan sama wanita-wanita yang
dimarahi sama gembala itu. Terus dia membela, "Hai, jangan kalian melarang mereka mengambil minum, kasihan," katanya. "Mari sini, aku bantu memberikan minum kepada domba-domba kalian." Musa segera menolong wanita-wanita itu untuk memberi minum. Semuanya dikasih minum domba-dombanya, adik ya. Musa ternyata baik sekali. Selain menolong, dia juga memberi eh, domba-domba itu juga minuman. Sepulangnya, wanita-wanita itu dia kasih tahu sama ayahnya. "Ayah, ayah, tadi kami bertemu seseorang. Wah, baik sekali ayah. Kami tadi dilarang untuk membawa domba-domba kami minum, tapi dia membantu kami, dia menolong kami, sehingga domba-domba kami bisa minum ayah. Semuanya jadi bisa minum dan tidak haus." "Wah, siapa orang itu? Bawalah dia kemari segera, biar dia makan bersama-sama kita di sini," kata ayahnya. Musa dipanggil, adik, dan dibawa masuk, dikasih makan, dikasih minum, wah, bersama dengan anak-anaknya yang wanita-wanita tadi yang cantik-cantik sekali. Kata ayahnya wanita-wanita itu, dia bilang, "Kamu tinggal saja di sini bersama kami di sini. Nanti kamu akan kunikahkan dengan salah satu anak perempuanku. Kamu boleh pilih siapa yang kamu cintai, kamu boleh menikah." Wah, akhirnya Musa uh, tinggal di situ, Didik, dan menikah dengan salah satu anak dari bapak itu. Dan Musa hidup di sana, bisa mempunyai anak, dan bisa memelihara domba-domba yang begitu banyak. Ya, akhirnya Musa selamat, Didik ya, dari rencana pembunuhan oleh Raja Mesir tadi, ya kan? Dia bisa selamat, tidak jadi dibunuh sama Raja Mesir itu, dan bahkan dia bisa hidup bahagia bersama dengan keluarganya dan anak-anaknya juga. Adik, adik juga mau diselamatkan seperti Bapak Musa? Ya, siapa yang menyelamatkan? Ya, adalah Tuhan Yesus yang menyelamatkan Bapak Musa dan juga adik. Adik tidak usah takut, percaya Tuhan juga akan menyelamatkan adik ketika adik dikejar-kejar ketakutan, kesepian, dan uh, kekecewaan atau marah. Percaya Tuhan akan menolong adik untuk bisa pulih. Nah, ada ayat hafalan kita hari ini nih. Kita baca sama-sama ya. Diambil dari Mazmur 121 ayat 2a. "Pertolonganku ialah dari Tuhan." Jadi siapa yang menolong kita atau menyelamatkan kita? Iya, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Adik tidak perlu takut. Karena seperti Bapak Musa itu, yang tadinya bingung ketakutan dia akan mau dibunuh, tapi Tuhan selamatkan Bapak Musa sehingga dia bisa hidup bahagia bersama keluarganya kan. Oke, sekarang kita baca sama-sama lagi ayat hafalan kita. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 2a. "Pertolonganku ialah dari Tuhan." Sekali lagi ya, sama-sama ya. Mazmur 121 ayat 2a. "Pertolonganku ialah dari Tuhan." Yeay, pinter semua ini. Pasti sudah hafalnya ayat hafalan kita. Ayat hafalan ini ingat supaya ketika dia merasa takut atau bingung atau lagi sedih, ingat, wah, ada Tuhan yang menolong aku, yang akan menyelamatkanku. Oke, itu tadi cerita Kak Dina hari ini. Sekarang Kak Dina mau tutup cerita Kak Dina dengan doa. Sama-sama kita berdoa, yuk kita nyanyikan lagu "Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa." Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kami, penolong kami,
yang akan selalu menolong, menyelamatkan kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah jadi penyelamat kami. Dan kami tidak mau takut lagi, tidak mau sedih lagi, karena pasti ada Tuhan Yesus yang akan menolong kami, mengatasi, membantu setiap masalah-masalah kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini cerita Kak Dina. Dadah semuanya, sampai ketemu lagi. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, Tuhan selalu memberikan berkat yang berkecukupan buat hidup kita. Saat ini, sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan, kita juga mau mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan syukurnya dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop berwarna putih seperti punya kakak atau amplop lainnya. Titipkan kepada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Mari adik-adik kita naikkan pujian bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita di dalam doa dan kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kebaktian sekolah minggu kami. Kami boleh memuji nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh mengumpulkan persembahan yang asalnya dari Tuhan juga. Ajar kami Tuhan untuk boleh memberi dengan sukacita. Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kalau sampai saat ini kami bisa mengikuti sekolah karena kemurahan Tuhan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia sudah dan dunia sudah semakin menurun. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami supaya Tuhan berkati Pak Presiden Jokowi sebagai presiden agar dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang besar, aman, damai, sejahtera. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, biarlah gereja kami juga boleh dipakai oleh Tuhan agar kami boleh bertumbuh di dalam iman. Kami juga berdoa untuk Kak Hendra selaku Direktur Bina Warga dan seluruh tim yang melayani kebaktian sekolah minggu online. Kiranya Tuhan juga berkati, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan komitmen di dalam melayani. Terima kasih Tuhan untuk semua cinta Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dina pada hari ini, kita belajar bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Allah sanggup menyelamatkan kita
dari situasi apapun, karena Allah mengasihi kita semua, seperti Allah yang menyelamatkan Musa dari air oleh putri Firaun. Kita juga semuanya akan diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kita terus boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Jangan kamu khawatir, karena Allah senantiasa memelihara seluruh kehidupan kita. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Ku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Akhirnya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kalina, Kak Dina, dan adik-adik semua harus berpisah. Tetapi ingat dan selalu percayalah bahwa kasih Allah tidak pernah memisahkan kita. Dan sampai jumpa minggu depan. Dadah!